Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi WiFi Monitor. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu kita download dulu aplikasinya di Play Store. Kita buka Play Store. Nah, sekarang kita cari WiFi Monitor. Nah, di sini kita langsung download. Nah, kita tunggu beberapa menit supaya WiFi-nya terdownload. Nah, WiFi monitornya sudah terdownload. Sekarang kita kembali. Nah, sekarang kita langsung buka pada WiFi monitornya. Oke, izinkan. Nah, di sini sebelum kita masuk pada bagian-bagiannya, kita harus tahu WiFi monitor itu apa sih, penjelasannya. Nah, di sini WiFi monitor ini dilakukan melalui penggunaan perangkat lunak yang dapat mengatasi masalah pada jaringan nirkabel di perusahaan Anda. Dengan WiFi monitor ini, Anda dapat meningkatkan kinerja jaringan dan dapat menikmati pengolahan yang lebih baik. Nah, di sini yang pertama yaitu kita masuk pada bagian Connect WiFi Network. Nah, di sini yang pertama yaitu SSID. SSID adalah singkatan dari Service Identifier. Adalah suatu string atau nama yang digunakan untuk mendefinisikan suatu domain roaming dalam suatu access point. Nah, yang kedua BSSID. BSSID adalah singkatan dari basis Service Set Identifier. Ini pada dasarnya adalah alamat fisik MAC dari router, nirkabel atau titik akses yang digunakan pengguna untuk menghubungkan WiFi. Nah, yang ketiga manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan mesin dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku atau mengolah data. Nah, yang keempat yaitu channel. Channel adalah komponen utama dalam jaringan komputer atau jalur transmisi. Yang keenam yaitu channel width. Channel width pada dasarnya mengontrol seberapa luas sinyal untuk mentransfer data. Nah, yang berikut frekuensi. Frekuensi itu sejak produk awal dari WiFi yaitu 802.11. Pita frekuensi yang digunakan dalam pengoperasiannya adalah pada 2,4 GHz. Nah, sekarang kita masuk pada RSSI.
RSSI adalah salah satu teknik berbasis jangkauan. Dalam pelokalan RSSI dikategorikan sebagai teknik berbasis karena didasarkan pada redaman sinyal. Nah, di sini kita masuk pada speed. Speed ini kecepatan. Nah, di sini pada kecepatan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama line speed. Nah, line speed adalah tes untuk mengetahui kapasitas maksimal jaringan internet yang kita gunakan untuk mengunggah maupun mengunduh data. Nah, yang kedua uplink speed. Uplink speed ini adalah kecepatan ke atas. Nah, yang ketiga downlink speed. Downlink speed adalah kecepatan ke bawah. Nah, kita masuk pada ping. Yang pertama 8.8.8.8 yaitu IP address dari Google. Nah, yang kedua gateway. Gateway atau gerbang jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu jaringan lainnya. Nah, di sini kita masuk pada network configuration. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama MAC address. MAC address atau Media Access Control Address adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dan 7 lapisan model OSI. Nah, yang kedua external IP address. External IP address adalah alamat luar IP address. Ketiga, internal IP address adalah alamat dalam dari IP address. Yang keempat yaitu gateway. Gateway adalah atau gerbang jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu jaringan lainnya. Nah, yang kelima yaitu DNS1. DNS1 adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. DNS2 adalah tempat PC Anda atau NAS dan lain-lain untuk mencari alamat IP membentuk nama host. Nah, yang ketujuh DHCP server. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah server jaringan yang secara otomatis menyediakan dan menyebarkan alamat IP Internet Protokol ke berbagai perangkat lainnya. Nah, yang ke-8 yaitu Lease Duration adalah waktu yang diberikan untuk menggunakan dan menyimpan alamat IP. Semakin besar lease duration, semakin lama perangkat itu menyimpan alamat IP. Sekarang kita lanjut pada bagian selanjutnya pada WiFi monitor yaitu network. Network di sini adalah atau jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung dan bisa saling berbagai sumber daya seperti printer atau modem dan data. Nah, yang ketiga yaitu channel. Channel di sini atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Nah, yang keempat yaitu strength. Strength atau kekuatan yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting. Nah, di sini speed. Speed ini kecepatan. Nah, downlink speed yaitu kecepatan ke bawah dan uplink speed kecepatan ke atas. Nah, di sini yang terakhir yaitu scan. Scan adalah atau scanner merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi sebagai penganda bekas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
pada pembahasan kali ini, pada pembahasan WiFi monitor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.